dalam hal dunia, di saat kita ini melihat, ya Allah, hari ini saya cuma punya 3 dinar. Dia memandang ke bawah. Bisa jadi si fulan itu boro-boro punya uang 1 dinar sekalipun. Dirham saja mungkin tidak punya, atau fils tidak punya. Lebih rendah lagi, dia terbelit dengan hutang, tidak mampu membayarnya. Maka dalam urusan dunia kita memandang ke bawah, akibatnya kita bersyukur. Di saat kita mengeluh karena pilek, sakit kepala, pusing sekali kita ini, merasa demam, kita pergi ke rumah sakit, kita lihat, ya Allah, ternyata pilek, sakit kepala, demam, itu urusan kecil. Di sana orang berhadapan dengan kanker, dengan penyakit-penyakit yang mengerikan, yang bisa jadi dokter angkat tangan karena tidak menemukan jalan keluarnya. Nah, untuk melihat bahwa di saat kita itu punya penempatan yang benar dalam memandang, kita akan memiliki paradigma yang benar pula. Jadi persepsi seseorang dalam memandang, di saat dia itu benar, dia memandangnya dengan akidah, dia memandangnya dengan manhaj yang benar, maka akan lahirlah apa yang disebut dengan paradigma. Paradigmanya pun akan menjadi benar. Jadi seseorang punya konsep yang benar dalam memandang. Tapi di saat kita itu ternyata salah dari awalnya, kalau memandang kepada apa-apa tidak menggunakan manhaj, memandang kepada apa-apa itu tidak dengan akidah yang benar, tidak memiliki usul yang benar, akibatnya apa? Paradigmanya pun berantakan. Salah kalau bicara ngaco, kalau bersikap ngawur, dan seterusnya. Kenapa? Karena ternyata dia itu tidak menggunakan Islam sebagai konsepnya dalam memandang. Nah, kembali lagi kita kepada sifat yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Azillatin 'alal mu'minin. Kita merendah, atau orang-orang ini, kaum pengganti ini merendah di hadapan orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya di hadapan orang yang kafir, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu bangga diri, mulia diri di hadapan orang-orang yang kafir. Nah, bolehkah seseorang itu sombong? Selamanya sombong itu tidak pernah boleh. Tidak pernah boleh. Sehingga ancamannya apa? Di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di jiwanya ada sebiji debu kesombongan. Jangankan antum punya kesombongan sebesar gunung, sebiji debu saja sudah cukup menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini kesombongan buang sama sekali. Nah, apa yang dimaksudkan oleh ayat ini di saat kita di hadapan orang-orang yang kafir? Yang kita banggakan di hadapan orang kafir itu Islam. Yang kita banggakan di hadapan orang kafir itu Allah. Yang kita banggakan di hadapan orang kafir itu Rasulullah. Kita banggakan Al-Quranul Karim. Semua kebenaran-kebenaran yang mutlak, yang tidak boleh diragukan, itu kita banggakan semuanya di hadapan orang kafir. Sehingga kita bilang kepada mereka, kamu main-main terhadap Allah, saya bunuh kamu. Kamu main-main terhadap Rasulullah, saya siap bikin kamu berantakan. Nah, kita berucap dengan ucapan yang demikian gagahnya, demikian bangganya
di saat berhadapan dengan orang kafir. Tapi ungkapan yang seperti itu tidak boleh dilakukan di hadapan orang yang beriman. Jadi kita telah sampai kepada sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, yujahiduna fi sabilillahi. Yang keenam, wala yakhafuna laumata laim. Yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dalam artian memang benar maghrib? Hah? Belum. 10 menit lagi. Kaset. Oh. Jadi sifat yang kelima adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah. Dan jihad di sini diartikan seluas-luasnya. Jangan buru-buru benak kita, pandangan kita memenjarakan arti jihad, membatasi arti jihad, seolah-olah jihad itu mengangkat senjata terhadap orang kafir. Tidak. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma afdalul jihad? Apa itu jihad yang paling afdal, paling tinggi, paling mulia? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, qaulul haqqi inda sultanin jair. Berucap kebenaran di hadapan pemimpin, di hadapan sultan yang kejam, yang jahat, yang zalim. Jadi kita lihat bahwa ternyata ucapan pun jihad. Di saat seseorang itu berani berucap kebenaran di hadapan orang yang salah, di hadapan orang yang zalim, apalagi dia itu sultan yang bahayanya sangat besar. Kamu berbicara di hadapan sultan, kemudian dia marah, kemudian memenjarakan kamu, atau malah membunuh kamu. Kita tetap berani mengucapkannya. Itu jihad. Itu jihad, bahkan Rasulullah SAW menganggapnya adalah jihad yang paling mulia. Nah, bahwa jihad itu pengertiannya luas sekali. Kita tidak boleh membatasi hanya sekedar bermakna mengangkat senjata terhadap orang kafir. Kemudian berikutnya lagi, sifat yang keenam adalah wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka itu tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Karena yang namanya orang baik itu akan mencela perbuatan buruk. Yang namanya orang buruk akan mencela perbuatan baik. Itu normal. Itu manusia normal. Kita akan keheranan kalau melihat ada orang buruk tapi memuji-muji kebaikan. Kita bilang, bertentangan antara dia dengan perbuatannya, dengan sifatnya. Memuji-muji sholat tapi orangnya tidak sholat. Heran kita. Nah, jadi kita lihat orang yang berbuat baik itu harus menganggap wajar kalau orang yang berbuat buruk akan mencela saya. Jangan sampai seorang yang berbuat baik itu mundur dari kebaikannya karena takut dicela. Tidak boleh seseorang itu mundur dari kebaikan disebabkan karena takut celaan orang yang mencela. Karena resiko. Kalau seseorang itu berani berbuat baik akan dicela oleh orang yang berbuat buruk. Itu seperti halnya orang yang sebaliknya. Seseorang telah berani melakukan keburukan, berarti dia harus siap untuk dicela oleh orang yang memuji kebaikan. Dia akan dicela. Harus tahu tuh semua orang itu. Kalau seseorang itu misalnya menjadi